Haleluya. Mari kita sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Beri kemuliaan Tuhan untuk Yesus sekali lagi. Lebih kuat lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Apa kabar jemaat SMB Boring di pagi hari ini? Sekali lagi saya ulang. Apa kabar jemaat SMB Boring di pagi hari ini? Haleluya. Sekali lagi, apa kabar jemaat SMB Boring hari ini? Bersama Yesus hidup penuh berkati, dasar luar biasa. Yes, yes, yes. Sorak-sorak Tuhan kita. Haleluya. Kita sangat bersyukur karena kesempatan yang begitu indah di pagi hari ini. Sememangnya kesempatan yang kita miliki pada hari ini, pernahkah kita menjangkakan kesempatan ini? Bagi saya secara pribadi, saya tidak menjangkakan kesempatan seperti ini pada pagi hari ini, karena selesai Natal tahun lalu, dalam doa saya, Tuhan, saya ada kesempatan lagi kah kalau Natal tahun depan ini? Jadi menjelang 1 hari bulan Januari tahun 2024, saya bersyukur karena saya sudah menikmati tahun baru. Dan pada pagi hari ini, di Natal tahun hari ini, sekali lagi diberi kesempatan untuk merayakan Natal, dan ini merupakan karena Yesus mengasihi kita semua. Amin. Dan sudah pastinya Tuhan sudah berkarya dalam pribadi kita tahun lalu dengan begitu dahsyat. Dan pastinya pada tahun ini, Natal ini, sudah pastinya Tuhan akan lebih berkarya yang lebih dahsyat lagi dalam pribadi kita. Haleluya. Sorak-sorai Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah memberikan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Roma 12:10 berkata, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului ke dalam memberi hormat. Haleluya. Begitu besar kasih Allah terhadap kita, karena kasih Bapa terhadap kita membuktikan bahwa kita ada yang berharga dan terindah di mata Bapa kita di surga. Jemaat yang terkasih dan mengasihi Yesus Kristus, mari saya ajak kita berdiri, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita menyembah Tuhan dengan satu sifat doa. Natal di hatiku, mari kita nikmati dan mari kita hayati lagu ini sedalam-dalamnya, dan mari kita fokuskan pribadi kita akan lagu ini, di mana Yesus lahir, di mana di Palungan, karena Yesus adalah juru selamat bagi kita semua. Sembangnya Yesus tidak layak untuk lahir di Palungan. Yesus tidak layak lahir di sana karena Ia adalah juru selamat kita. Kita lahir tempat yang paling selesa. Ada yang di hospital, ada yang di rumah. Tapi Yesus lahir hanya di bekas Palungan saja. Mari kita sama-sama nikmati dan hayati lagu ini. Mari kita fokuskan seluruh pribadi kepada Tuhan. Oh haleluya Bapa. Karena kasih-Mu yang luar biasa.
Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemayananmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berakhir tanpa kasih-Mu. Oh, lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Oh, indahnya Natal di hatiku. Sekali lagi kita nyanyi lagu ini seperti balungan. Seperti balungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemayananmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berakhir tanpa kasih-Mu. Oh, lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasa
di mana Engkau memberi kami kekuatan yang luar biasa. Kesempatan yang begitu indah memiliki Tuhan. Dan kami memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji, menyembah Engkau. Oh haleluya. Sorak-sorai untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Yang lebih kuat lagi sorak-sorai untuk Tuhan kita. Oke, mari kita teruskan menyembah Tuhan. Namun sebelum itu, ya mari kita sorak-sorai dulu untuk kita punya wanita yang berusaha payah untuk membawa kami untuk bersama-sama dalam waktu lilin. Luar biasa wanita. Oke, di kesempatan ini kami wira-wira di depan sini dan ada wira-wira di bawah sana. Kami ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Natal 2024 dan tahun baru yang tidak lama lagi 2025. Dan di kesempatan ini juga kami wira-wira di sini merendahkan diri, memohon, menyusun 10 jari, memohon ampun bagi keluarga kami, ibu bapak kami, kakak, abang, adik-adik kami, bahkan seluruh jemaat di Salituri. Sebabnya banyak perilaku, tutur kata, tindakan kami yang tidak memberkati bagi kamu semua. Ampunkan kami, maafkan kami, dan kami wira-wira senantiasa terbuka untuk mengampuni kamu semua. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan dengan lagu Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Lihat kiri kanan depan belakang dan nyatakan selamat hari Natal yang termanis. Haleluya. Menari kita untuk Tuhan pada pagi hari ini. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal.
ada lagi yang malu-malu menari. Jangan kasih tahan, lepaskan saja untuk Tuhan. Peduli kiri kanan, kadang-kadang asyukur. Tengah tangan tidak kesarik, arah dong. Kita menari lagi untuk Tuhan. Dia lahir untuk kita semua, untuk kami. Haleluya. Oke, silakan duduk dulu. Masa dan tempat ini saya beri untuk doa pemberian kasih. Oke, shalom. Saya beri kesempatan dulu selesai pakai persiapan kita persembahan. Mari kita berdoa. Kamu berdoa dalam hati dan silakan pimpin dalam doa yang benar dalam kebenaran. Segala hormat kemuliaan, syukur kami kembalikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena Tuhan telah menggerakkan hati kami untuk senantiasa memberi ya Tuhan di hadapan-Nya, sejak daripada sisi pertama hingga pada masa yang Tuhan Yesus. Dan kami yakin dan percaya dalam segala pemberian kami Tuhan Yesus, kami yakin kami tidak pernah akan berkekurangan Tuhan, karena Tuhan lebih cukup bagi kami.
dan setiap segala sesuatu yang diberikan. Kami aminkan satu firman Tuhan. Apa yang engkau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang engkau lepaskan di bumi akan terlepas di surga. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan memberkati kami semua. Ini doa kami. Amin. Posiko berdoa diba ang doa pemberian kasih. Oleh itu sa bago dan jemput bukit sa jamaat kami kakak. Ako mamarayo untuk Tuhan, sumayaw untuk Tuhan, niliboros ko sa diri. Norikot no diwago sambil katungkulito di edarkan. Ako sumayaw untuk Tuhan tako, ruang na kiri kanan ko yung sumayaw untuk Tuhan. Karena pada hari ini lahirnya Sang Juru Selamat kita adalah Yesus Kristus.
goyangan. Cap sempit ini kan begini. Beli buatlah kan ada goyang sedikit belilah untuk Tuhan kita. Oke, jemaat yang terkasih dan mengasihi Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita persiapkan pribadi kita. Mari kita fokuskan akal pikiran kita, seluruh pribadi kita kosongkan dan fokuskan akan firman Tuhan yang akan kita pelajari sebentar ini. Karena sememangnya firman Tuhan adalah satunya kekuatan, kemampuan setiap pribadi kita menjadi santapan rohani kita. Dan biarlah firman Tuhan akan kita pelajari sebentar ini punya tempat dalam pribadi kita yang pastinya hidup dan berbuah dalam setiap pribadi kita. Oh haleluya Bapa. Mari kita datang kepada Tuhan. Kemenangan pasti terjadi di tempat ini. Oh haleluya Bapa. Lagi kita ulang lagu ini, ku menyembah Tuhan, ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karunia Bapa.
bersyukur padamu Tuhan, karena kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami Bapa. Kami masih dapat bersama-sama di dalam Natal ini Tuhan, menikmati Natal yang sangat indah di dalam kehidupan kami Bapa. Memperingatkan kami akan pengorbanan lebih 2000 tahun yang lalu Tuhan, semata-mata untuk menyelamatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang terbesar dari Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami ada kesempatan bersama-sama di ruangan itu, memuji, menyembah Engkau, bahkan bertemu secara pribadi dengan Engkau ya Tuhan. Kami yang ada dalam ruangan ini Bapak, Engkau melihat setiap pribadi kami lewat pribadi. Kau melihat keadaan kami Bapak. Tuhan, makasih Tuhan, terima kasih Bapak. Maka Tuhan, sebentar ini Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapak, di mana Natal itu adalah sesuatu yang sangat indah, berharga, yang tidak ternilai dalam kehidupan kami. Kami akan belajar akan kebenaran kehadiran-Mu sebagai Natal di dalam dunia ini Bapa. Anak-Mu, pastor kami yang akan menjadi seluruhan berkat-Mu hari ini, kami percaya Engkau sudah mempersiapkan. Bahkan Tuhan, Kau akan menjadikan dia sebagai alat seluruhan berkat, untuk menjadi berkat kepada setiap kami yang ada dalam ruangan. Terima kasih Bapak. Tuhan, buka hati kami Bapak. Buka hati kami luas Tuhan, agar kami dapat siap menerima firman, siap dibentuk, siap hidup. Bahkan biarlah firman Tuhan akan terus menusuk di dalam hati kami yang terdalam, hingga kami Tuhan dapat dipulihkan, dapat pulihkan, dapat disembuhkan firman. Terima kasih Bapak. Kami sambut firman di dalam nama Yesus. Kami serahkan dalam nama. Amin. Baiklah sekali, sorak-sorai untuk Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya, terima kasih untuk tim pujian penyerahan dari pelayanan Wira SIB Polri yang begitu bersemangat. Haleluya. Dan kita akan mendengar firman Tuhan pada pagi ini dengan tidak lain tidak bukan pastor kita sendiri, yaitu Pastor Wisut Supin, yang sudah pun berdiri di pentas sekarang ini. Sekali berikan tepukan. Haleluya. Pertama sekali saya mengucapkan shalom. Yang paling meriah lagi, shalom. 23 tahun yang lalu 23 tahun yang lalu kami datang di sini pada waktu permulaan kami melayani gereja SIB Poring. Seperti kamu lihat ada di dalam sejarah, ada di papan sana. Kamu lihat itu adalah gereja pada tahun 2021, 2001 dan 2002. Jadi gereja ini mulai pada waktu perayaan Natal pada tahun 2002, dan ramai jemaat yang hadir pada ketika itu. Ruangan gereja pun sudah mulai tidak muat. Seperti sekarang inilah. Coba kamu lihat. Dalam 10 tahun akan datang, ruangan ini tidak akan muat lagi. Betul atau tidak? Karena banyak semandak di sini, banyak anak wagu yang akan menikah dan akan punya rakyat masing-masing yang akan menambahkan jumlah penduduk dan jemaat SIB Poring. Pada ketika itu tahun 2002, jemaat pemimpin gereja mulai bercita-cita untuk membangun gereja.
Tetapi pada ketika itu keuangan gereja sangatlah tidak dapat membantu pada ketika itu. Tetapi jemaat Tuhan, pimpinan gereja telah memulakannya dengan langkah iman. Langkah apa? Langkah iman. Tidak ada keuangan dari mana-mana. Simpanan keuangan gereja pun pada ketika itu tidak dapat membantu untuk pembangunan gereja, untuk membangun satu kayu. Tetapi pemimpin gereja telah mengambil keputusan bermesuara untuk memulakan pembangunan. Tetapi itu dimulakan daripada satu cerita yang saya alami sendiri. Sebelum pembangunan gereja, pada ketika itu ada rumah pastor. Rumah pastor ketika itu rumah yang masih kecil. Masih ingat kata rumah pastor? Masih kan? Ada yang naik turun, ada juga tahap di dekat Tuhan dulu. Mungkin kamulah yang selalu ambil tahap di dekat rumah pastor itu. Setiap jam 5 pagi saya bangun, dan sebelum saya membuat renungan pagi, saya akan keluar dan pergi ke tandas. Tandasnya sebelah bawah. Dan di bawah kolong dapur itu ada busuk tanah. Pada waktu itu kemarau, saya pada satu pagi saya lewat di kolong itu tandas, itu dapur rumah pastor. Lalu saya melihat satu busuk, ada satu busuk ya, sarang anai-anai. Dan pada waktu itu jam 5 pagi, anai-anai itu sedang membangun satu reka bentuk yang paling indah. Saya lewat dan saya melihat bagaimana gerak kerja semut-semut ini, anai-anai ini memulakan pembangunan. Lepas itu saya pergi tandas dan balik. Siangnya saya lihat sudah tidak ada. Ayam sudah pergi kakai, dia pergi makan itu anai-anai, dan itu tanah pun sama rata dengan tanah kembali. Keesokannya pun demikian juga. Keesokan hari pun demikian juga. Setiap hari anai-anai ini membangun satu bangunan yang cantik, yang lain daripada sebelumnya. Lalu pada waktu itu saya pun terpikir, ada suara yang berbicara, kalau anai-anai saja boleh membangun bangunan yang begitu cantik, kenapa kamu tidak boleh dapat membangun sebuah bangunan gereja? Selepas itu saya kemukakan kepada majelis gereja, dan pembangunan itu pun telah dimulai. Dan saya juga percaya bahwa di antara kita yang terlibat di dalam gotong royong pertama kali untuk mengambil kayu ini, saya lihat ada banyak di antara kita yang terlibat ambil kayu dari pagi sampai malam. Ada yang sampai jam 8 malam baru sampai di kawasan gereja untuk menarik kayu dari hutan. Itulah kerja yang dimulakan, pemulaan daripada pembangunan gereja. Ketika saya melihat jemaat pagi ini, saya katakan tadi, dalam 10 tahun ini jemaat tidak akan muat lagi. Lalu saya pun berpikir, mungkin kita ini boleh berangan-angan lagi untuk membangun sebuah gereja. Tetapi bangunannya di mana? Sebab kita punya kawasan disempitkan. Tapi saya ada bayangan bahwa walaupun kita tidak ada tempat, bangunan ini kita boleh panjangkan di sana, dan kita boleh pergunakan ruangan yang ada pada kita ini. Kamu ada keyakinan kah kita boleh buat gereja? Macam tidak sejak. Kamu yakin kah tidak? Kamu sokong kah ini? Jadi kita tidak akan berada seperti ini saja. Kita akan buat sesuatu supaya kita dapat melihat bahwa Tuhan bekerja di antara kita. Tuhan memakai jemaat Tuhan. Saya sangat senang hati bila melihat kita semua yang hadir pada hari ini. Ada yang hadir dari karena bekerja di luar negeri, ada
ada yang bekerja di luar daerah. Namun ada juga yang ada di tempat ini yang selalu ada. Lalu saya pun sangat senang hati melihat kehadiran kita bersama-sama pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kalau setiap minggu kita selalu bersama-sama di tempat ini. Amin. Alangkah baiknya. Itulah kerinduan hati saya. Saya mau supaya kita semua yang ada, kita semua yang menggelarkan diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, setiap minggu mengasihkan waktu satu hari untuk Tuhan. Bolehkah tidak? Mungkin kita berpikir begini, saya tidak mau ikut sebab saya belum rohani kayak ini. Saya ini banyak dosa lagi. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, walaupun saya belum masuk dalam penyampaian firman Tuhan, tapi saya singgung sedikit. Tuhan datang ke dalam dunia ini bukan mencari orang yang benar. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah mencari orang-orang yang berdosa. Jadi kalau kita merasa bahwa kita adalah orang yang berdosa, kita adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, maka Andalah yang sebab itulah tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini, karena mengasihi kita semua. Kalau Tuhan datang ke dalam dunia ini mencari orang benar, mencari orang yang rohani, saya pikir sedikit orang yang layak. Tetapi Tuhan datang untuk mencari orang yang berdosa. Hari ini saya akan membawa kita belajar satu tajuk firman Tuhan, dua sesi yang terawal. Kita sudah belajar dan semalam kita juga belajar tentang sukacita yang sejati. Pada pagi hari ini saya akan membawa kita satu tajuk pembelajaran, yaitu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Pembacaan ini dapat kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 dan sampai ayat yang ke-20. Namun saya akan membaca di dalam Lukas 10 ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat 10 hingga ayat 11 saya akan membaca kalau kamu sudah lihat. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 3 tahun yang lalu kita telah mengalami satu keadaan yang betul-betul mencengkam perasaan kita, yang membuat kita rasa khawatir, merasa bimbang, karena penyakit telah melanda dunia. Kita melihat, kita mendengar di mana-mana bahwa ada orang yang meninggal setiap hari. Bahkan kita telah dikurung di rumah masing-masing dengan PKP yang ketat, PKP yang longgar dan sebagainya. Namun 2022 kita telah lepas daripada semua itu, dan saya percaya bahwa hati kita belum senang. Kita mendengar, kita melihat orang lain yang sudah pergi mendahului kita, tetapi kita bersyukur karena pada hari ini kita masih ada di sini. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat di dalam pembacaan ini, latar belakang daripada cerita ini, Israel berada di tengah-tengah kegelapan politik, kehidupan politik. Dan pada ketika ini mereka sedang menanti-nanti nubuatan para nabi bahwa ada seorangnya. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 9 ayat 5 dan 6 mengatakan akan seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi 700 tahun sebelum kelahiran Kristus, Allah sudah menubuat, Alkitab dan nabi-nabi sudah menubuatkan bahwa juru selamat akan datang. Dan orang Israel sedang menanti-nantikan penyelamat yang dijanjikan, yang telah dinubuatkan di dalam kitab para nabi. Juga saudara-saudara, secara rohani lebih kurang 400 tahun
setelah 400 tahun sejak zaman Nabi Maliaki adalah Nabi yang terakhir dalam kitab Perjanjian Lama. Kalau kita lihat dalam kitab Perjanjian Lama, yang terakhir adalah kitab apa? Maliaki. Jadi 400 tahun setelah Maliaki, Allah tidak pernah berbicara lagi kepada para nabi, sama ada secara langsung ataupun tidak. Jadi di dalam keadaan inilah mereka sedang menanti-nanti, mereka sedang di dalam keadaan yang letih, dalam keadaan yang bimbang dan sebagainya. Dan dalam konteks inilah berita kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu diberitakan oleh malaikat kepada para gembala di malam Natal yang pertama, atau di malam Natal. Yesus lahir pada malam Natal, atau di malam hari. Kalau kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 tadi, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berita kelahiran Yesus seperti terang yang membelah kegelapan yang pekat. Kelahiran Yesus membawa harapan baru bagi dunia yang sedang berada di dalam kegelapan dosa. Kelahiran Yesus Kristus merupakan berita kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Jadi pada hari ini saya akan membawa kita belajar ada 3 alasan mengapa ada 3 alasan yang diberikan oleh firman Tuhan, khususnya di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 hingga 20 ini, mengenai mengapa Natal atau kelahiran Kristus merupakan berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa ataupun seluruh umat manusia. Yang pertama, alasan yang pertama, karena melalui Natal atau melalui kelahiran Kristus ke dalam dunia ini, Juru Selamat dari Allah diberikan kepada kita. Melalui kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia, memberikan harapan baru kepada dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Inilah inti berita daripada Natal yang disampaikan oleh para malaikat kepada gembala tentang kelahiran seorang Juru Selamat. Berita ini merupakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa ataupun bagi seluruh umat manusia. Tetapi pertanyaannya, kemudian tinggal, mengapa berita kelahiran Yesus Kristus itu merupakan kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa? Karena manusia sedang memerlukan penyelamat. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 menceritakan tentang bermulanya manusia telah melanggar perintah Allah. Itu juga telah dikuatkan di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa. Berarti tidak ada seorang pun di antara kita pada hari ini yang hadir pada hari ini adalah orang yang benar. Kita semua adalah orang yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan tidak ada jalan penyelesaian. Tidak ada jalan penyelesaian untuk mengatasi masalah manusia ini. Karena di dalam Roma 6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut. Bila manusia hidup di dalam dosa, Alkitab mengatakan bahwa sebab upah dosa adalah maut. Manusia berdosa berada di dalam ancaman murka Allah karena dosa. Dan Allah telah memberikan jawaban bagi persoalan manusia ini. Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadaku tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia jatuh di dalam dosa. Manusia tidak punya jalan untuk keluar. Tidak ada jalan yang
dilakukan walaupun manusia sudah berusaha untuk mencapai Allah dengan usaha manusia sendiri, tetapi tidak dapat karena usaha manusia akan menjadi sia-sia. Tetapi Allah sendiri yang telah turun ke dalam dunia, Dia memberikan jawaban bagi setiap masalah kita. Saudara-saudara, bagi kita yang hadir pada hari ini, mungkin kita merasa bahwa kita adalah orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kita adalah orang yang berdosa. Tapi ingat seperti yang saya katakan di awal tadi, Yesus datang bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi Tuhan Yesus mencari orang-orang yang tersesat. Tuhan mencari orang-orang yang merasa dirinya tidak layak. Yesus datang untuk hidup kita pada hari ini. Di hari Natal ini, Yesus datang memberikan jalan bagi kita supaya kita mendapatkan keselamatan, hidup yang kekal. Itu alasan yang pertama mengapa itu kelahiran Kristus merupakan sukacita yang besar. Karena tadi apa? Karena melalui Yesus Kristus kita mendapatkan jalan ke keselamatan. Yang kedua, alasan yang kedua, karena melalui Natal damai sejahtera Allah yang diberi, damai sejahtera Allah yang kekal diberikan kepada kita. Saya akan membaca di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-13 dan 14. Dan tiba-tiba nampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, manusia menjadi musuh bagi dirinya sendiri, menjadi musuh kepada Allah, dan menjadi musuh terhadap sesama. Manusia hidup di dalam perasaan bersalah, manusia hidup di dalam kecemasan, manusia hidup di dalam kekhawatiran, manusia hidup di dalam kebimbangan, dan manusia hidup di dalam ketakutan. Manusia tidak memiliki damai sejahtera di dalam hidupnya. Sejak terputusnya hubungan di antara manusia dengan Allah, maka manusia mengalami yang namanya kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan, dan sebagainya. Oleh sebab itu manusia berusaha untuk mencari Allah, mencapai Tuhan dengan usaha mereka, dengan mengadakan ritual-ritual keagamaan. Tetapi apapun usaha manusia itu tidak berjaya, karena usaha manusia tidak dapat, ataupun apapun yang dilakukan oleh manusia tidak dapat memulihkan hubungan yang benar dengan Tuhan. Karena itulah berita Natal yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Di dalam Lukas pasal 2 ayat yang keempat, 14, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Karena melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, damai sejahtera yang akan diberikan kepada kita. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia untuk mendamaikan kita dengan Allah. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, ada satu lagu sekolah minggu yang saya masih ingat. Saya tidak tahu kamu ingat lagi lagu ini atau tidak. Dia katakan begini, lagu ini begini. Ke gunung tinggi ku naik, mencari damai, ke lembah curam ku turun, mencari damai. Namun akhirnya damai tidak ku dapati di sana, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Kita mencari damai di dalam dunia ini. Kita ke gunung-gunung mencari damai, ke lembah, ke tempat yang gelap pun kita tidak akan dapat menemukan damai. Damai itu hanya kita dapat temukan hanya di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, bermacam-macam yang terjadi di dalam hidup kita. Saya percaya bahwa yang hadir pada hari ini, kita mungkin mengalami masalah-masalah
di dalam hidup kita. Kita mungkin mengalami perasaan bersalah dalam hidup kita pada saat ini. Mungkin pada saat ini kita sedang mengalami kecemasan. Kita sedang cemas dengan apa yang sedang berlaku dalam hidup kita, yang sedang berlaku di dalam keluarga kita, yang sedang berlaku di dalam lingkungan kita. Kita juga mungkin sedang berada di dalam kekhawatiran. Kita mungkin berada di dalam kebimbangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedamaian itu, ada orang yang berpendapat bahwa damai itu berbicara bila tidak ada, ataupun di dalam keadaan yang tenang tidak ada perang. Tetapi damai yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah damai, adalah kita akan mengalami damai sekalipun kita berada di tengah-tengah goncangan hidup. Bila Yesus ada di dalam hidup kita, apapun goncangan yang ada di dalam hidup kita, kita akan tetap mengalami damai. Amin. Karena Tuhan yang memberikan kita damai di dalam hati. Damai yang sesungguhnya kita dapat miliki hanya di dalam Yesus Kristus. Apapun usaha kita untuk mencari damai di dalam dunia ini, dengan aktiviti kita, apapun yang kita lakukan, semuanya damai yang diberikan itu damai sementara, damai yang semu, damai yang menipu. Tetapi damai yang diberikan oleh Allah adalah damai yang kekal. Saya membaca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27, damai sejahtera ku berikan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jika hari ini engkau mengalami yang namanya kekhawatiran, jika hari ini engkau mengalami kecemasan, jika hari ini engkau merasa kebimbangan, rasa bimbang dalam hidupmu, mungkin engkau sedang mengalami ketakutan dalam hidupmu, engkau sedang dalam keadaan berputus asa pada hari ini, berita Natal yang disampaikan pada hari ini adalah kelahiran Kristus ke dalam dunia ini memberikan jaminan bahwa kita akan dapat memiliki damai yang sejati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kayo kinsanay kita ngawi kayo isang nagpasati, kita kumuka di kayo, saya dapat melihat muka kamu, tapi saya tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi dalam hidupmu. Saya tidak dapat melihat apa pergumulan yang sedang kau hadapi saat ini. Mungkin engkau tersenyum, mungkin kau dapat tersenyum dengan orang lain, kau sedang kelihatannya gembira, tetapi di dalam hatimu engkau sedang mengalami tekanan yang berat. Engkau sedang mengalami kebimbangan yang besar. Engkau sedang mengalami kekhawatiran di dalam hidupmu. Saya tidak melihat itu melalui muka yang ada pada saat ini, sebab saya melihat semuanya ceria. Tetapi jika hari ini engkau mengalami kebimbangan, jika hari ini engkau mengalami kekhawatiran dalam hidupmu, sama ada pergumulan itu besar atau kecil, saya membawa kita untuk datang kepada Tuhan. Saya membawa Anda supaya kita kalau kita memiliki damai yang sejati, mari kita dekat kepada Tuhan. Barang siapa yang berada di tangan Tuhan, dia tetap akan mengalami damai sekalipun dia berada di dalam goncangan. Kita ingat tentang peristiwa pada waktu Yesus dan murid-muridnya menyeberang ke danau. Pada waktu mereka sedang dalam perjalanan ke dalam pelayaran, tiba-tiba pada waktu itu Yesus tertidur, dan sekonyong-konyong kata firman Tuhan, datanglah angin yang kuat, badai yang kuat memukul perahu itu. Dan keadaan perahu seketika itu hampir tenggelam, yang membuatkan murid-muridnya dalam keadaan cemas, di dalam keadaan takut, berada di dalam kebimbangan yang besar, karena mereka tahu bahwa sekejap lagi mereka akan tenggelam bersama dengan perahu mereka. Tetapi satu-satunya yang menjadi pengharapan mereka pada ketika itu adalah Yesus yang sedang tertidur. Pada waktu mereka menyadari bahwa Yesus tertidur, apa yang mereka lakukan? Mereka membangunkan Yesus. Segera ketika itu mereka membangunkan Yesus, dan ketika Yesus bangun,
Yesus bangkit dan dia katakan, diamlah, diam, tenanglah. Maka angin, ombak yang kuat menjadi teduh serta merta. Pada ketika itu juga. Saya percaya bahwa kita pun mengalami hal yang sama. Ada gelombang yang kuat, ada badai yang memukul kehidupan kita, yang menyebabkan kita sudah mulai hampir putus asa dalam kehidupan kita. Kita mulai berputus asa dalam hidup kita. Kita mulai kecewa dalam hidup kita. Dan kita juga mulai menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya sudah percaya kepadamu, saya sudah melayani Engkau, saya sudah setia kepadamu. Tetapi kenapa hal ini terjadi dalam hidup saya? Saya pun pernah menyesal, saya juga pernah mengalami yang namanya kecewa dengan Tuhan. Saya kecewa kepada Tuhan pada waktu itu karena doa saya tidak dijawab. Saya katakan kepada Tuhan pada waktu istri saya mengandung, yang anak kami yang pertama, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau berdoa supaya bila anak kami lahir, dia akan lahir seperti anak yang lain, anak yang sehat. Kemudian anak kami lahir. Hari demi hari kami melihat perubahan anak ini. Tidak pula semakin sehat, tetapi semakin bermasalah. Ketika dia berumur 9 bulan, dia dimasukkan di ward untuk ditambah darah. Betapa kecewanya hatiku. Saya sudah katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya berdoa supaya anak kami akan lahir sehat. Anak kami lahir sehat atau tidak? Sehat atau tidak? Dia lahir tidak sehat. Ada masalah. Saya kecewa dengan Tuhan. Waktu itu kami melayani di SAB Tokis. Dan kami hanya bertahan di sana melayani 2,5 tahun saja. Saya tidak ada masalah dengan jemaat, juga jemaat mungkin juga tidak ada masalah kalau tidak ada masalah lah. Sebab waktu itu memang saya banyak bermasalah. Di Tokis saya banyak bermasalah. Bukan masalah apa-apalah, tapi melalui pribadi saya sendiri. Karena melalui pengalaman hidup saya yang kecewa dengan Tuhan. Saya melayani Tuhan pun, saya melayani ala kadar saja karena saya sudah mulai kecewa dengan Tuhan. Tidak lagi melayani dengan sungguh-sungguh. Saya sudah kecewa. Saya mengambil keputusan untuk berhenti pelayanan pun karena saya kecewa dengan Tuhan. Dan pada waktu kamu memanggil kami melayani di sini pun saya masih kecewa. Saya kecewa dan saya masih tidak dapat menerima mau melayani Tuhan lagi. Saya tidak mau lagi melayani Tuhan. Lebih baik saya berada di kampung, saya bebas dari pelayanan. Saya bebas dari dipanggil oleh jemaat. Waktu ada orang yang meninggal kena panggil, ada orang sakit pun kena panggil, ada masalah pertikaian tanah pun kena panggil, bermacam-macam masalah yang terjadi dalam sidang, pastor kena panggil. Jadi dia terpikir lebih baik saya berhenti dalam pelayanan supaya saya senang duduk diam di sidang saja. Saya kecewa dengan Tuhan. Sampai 2007. Berapa tahun? Dari 2002 sampai 2007 sudah. Saya sudah melayani di sini. Saya masih kecewa. Saya masih kecewa dengan Tuhan. Tetapi satu kali saya mengikuti camp pria sejati di Rawang, di Semenanjung. Ketika itu barulah saya mengalami pemulihan. Dan barulah saya dapat menerima kenyataan dengan apa yang terjadi. Saudara, saya percaya juga kamu juga mengalami hal yang sama. Berapa banyak di antara kamu yang sedang kecewa dengan Tuhan? Berapa banyak di antara kita yang mulai tidak percaya kepada Tuhan karena ada sesuatu yang terjadi yang kita sudah doakan tetapi tidak terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya saudara-saudara, semua yang terjadi dalam kehidupan kita, sama ada itu baik ataupun buruk, Tuhan punya rencana yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan tidak mengolah hidup kita dengan sembarangan saja. Tuhan tahu bahwa saya bertahan untuk menghadapi situasi itu, walaupun saya telah mengalami proses yang panjang.
tetapi Tuhan telah mengolah dan memproses kehidupan saya. Saya juga percaya bahwa semua yang hadir pada hari ini, jika kita sedang mengalami sesuatu yang membuat engkau kecewa, membuat engkau bimbang, membuat engkau mengalami pergumulan yang berat, seperti umpama perahu murid-murid yang dipukul ombak, dipukul oleh angin yang kuat sehingga hampir tenggelam, tetapi bila membangunkan Yesus katakan tenanglah, maka badai ombak itu pun menjadi tenang. Bila kita memandang kepada Tuhan, bila kita melihat kepada Tuhan, hidup kita yang bergelora, hidup kita yang sedang dalam kebimbangan, di dalam kekhawatiran, keputusasaan, kekecewaan akan menjadi tenang. Amin. Bila kita berada di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita berada di luar Tuhan, semua itu akan berulang setiap hari tanpa berpenghujung. Tetapi bila kita menyadari bahwa hal ini, kita dapat mencari jalan penyelesaian hanya bila kita berada di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir, alasan yang ketiga, kenapa Natal menjadi sukacita yang besar? Karena melalui Natal, jalan untuk berjumpa dengan Allah dibukakan bagi kita. Kita telah mendengar di sesi yang pertama bahwa setiap satu kali dalam satu tahun, seorang imam besar akan mempersembahkan korban persembahan, dipersembahkan di ruang yang maha kudus. Bila seorang imam besar masuk ke dalam ruang maha kudus, dia mesti memastikan hidupnya benar-benar kudus dan benar di depan Tuhan, tidak bercela. Karena bila hidupnya tidak benar, bila hidupnya berdosa, bila dia masuk di dalam ruang maha kudus, dia akan mati di dalam ruang maha kudus. Itulah sebabnya bila imam besar masuk di dalam ruangan yang maha kudus, dia akan diikat dengan tali di kaki dan diikat dengan pegantungan dari lonceng. Bila imam besar itu sedang hidup di dalam bait Allah, kedengaranlah bunyi lonceng. Tetapi bila lonceng tidak berbunyi lagi, berarti imam besar sudah mati. Dan caranya adalah ditarik keluar. Siapapun imam besar yang selain daripada imam yang diutus atau yang telah dipilih masuk dalam ruang Maha Kudus, tidak dibenarkan untuk masuk. Kalau ada imam yang masuk di dalam ruang Maha Kudus itu, imam itu juga akan mati. Begitu ketatnya peraturan di dalam bait Allah pada ketika itu. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kelahiran Yesus Kristus, kematian Kristus dan kebangkitan Kristus, pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu yang terjadi di bait Allah. Kira-kira apa tuh? Ada satu terjadi di bait Allah pada waktu Yesus mati. Masih ingat apa yang terjadi? Apa itu? Tabir bait Allah terkoyak dari atas sampailah ke bawah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika Yesus mati di kayu salib, pemisah di antara ruang kudus, maha kudus dan kudus itu telah tidak lagi ruang pemisah, sudah terbelah. Dan sekarang ini melalui tabir yaitu Yesus Kristus, kita dapat bertemu dengan Dia secara pribadi. Amin. Begitu susahnya di dalam perjanjian lama untuk datang kepada Tuhan, tetapi dengan melalui kehadiran Yesus ke dalam dunia, kematiannya di kayu salib membuka jalan bagi kita untuk dapat bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Tidak perlu lagi kita melalui ruang Maha Kudus, tidak lagi melalui imam besar, tetapi kita terus berbicara. Bila kita merasa bahwa kita ada keperluan di depan Tuhan, kita langsung berbicara kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia tidak dapat lagi berkomunikasi kepada Allah secara langsung karena Allah yang suci, Allah yang kudus tidak dapat dijumpai oleh manusia yang berdosa seperti tadi. Tetapi keadaan ini berlangsung selama ribuan tahun.
Tetapi keadaan ini berubah 180 derajat ketika kelahiran dan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dia telah membuka tabir penghalang yang membuat kita bebas untuk datang kepada Tuhan. Pada hari ini, sebelum itu saya mau membaca di dalam ayat Lukas 2 ayat yang ke-16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam balungan. Allah yang berkuasa, Allah yang luar biasa itu, yang tidak dapat dijangkau oleh manusia, telah turun ke dalam dunia. Dia yang telah berinisiatif datang ke dalam dunia untuk berjumpa dengan manusia itu sendiri. Kalau dengan usaha manusia tidak mampu, tetapi dengan usaha Allah sendiri dia turun ke dalam dunia. Dia mau berjumpa dengan manusia. Di dalam ayat tadi dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu. Bayi itu siapa? Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang berkuasa, yang bertata di sorga, yang penuh dengan kemuliaan. Tetapi dia telah turun ke dalam dunia ini. Dan kita lihat di dalam pembacaan ini, mereka menjumpai bayi itu. Pada waktu itulah dan permulaan itulah manusia dapat berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Jika hari ini kita mempunyai keperluan di hadapan Tuhan, tidak perlu diwakili oleh orang lain, tetapi kita boleh langsung datang kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, sebagai kesimpulan firman Tuhan yang kita belajar hari ini, ada 3 alasan mengapa Natal itu menjadi berita kesukaan bagi seluruh bangsa. Masih ingat? Yang pertama, melalui Natal, jalan keselamatan diberikan kepada kita, berarti kita selamat. Yang kedua, melalui Natal, Allah telah memberikan damai sejahtera. Yang ketiga, melalui kelahiran Kristus, apa tadi? Masih ingat lagi? Kita dapat bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Inilah sukacita yang kalau kita ingat betul-betul, kita renungkan dalam kehidupan kita, sebenarnya inilah merupakan sukacita yang besar bagi kita. Oke, saudara-saudara dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup sesi ini dengan doa, saya senang sekali untuk membawa para wira yang tadi untuk sekali kita menyanyikan lagu yang Natal tak akan berarti tanpa kasih Tuhan. Jemaat sekalian, saya mengajak kita untuk sama-sama berdiri sambil kita menyanyikan lagu ini. Lahir di hatiku hanya bersama
rasakan selalu. Oh, indahnya Natal di hatiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perayaan Natal kita pada tahun ini, saya mengajak kita untuk merenungkan diri kita sendiri, pribadi kita. Ada beberapa hal yang orang lain tidak dapat mewakili dalam hidup kita. Orang lain tidak dapat mewakili ketika kita ingin ke tandas. Orang tidak dapat mewakili kita pada waktu kita mau makan. Orang juga tidak dapat mewakili bila kita mati. Kita juga tidak dapat diwakili untuk masuk surga. Itu adalah hak kita masing-masing. Natal pada tahun ini adalah Natal yang sangat berarti bagi kita, di mana kita perlu berpikir tentang kehidupan kita. Kalau Tuhan sudah mati di kayu salib untuk membayar hutang kita, Dia sudah sediakan bagi kita jalan keselamatan. Yang Tuhan hanya mau adalah respon kita. Mungkin ada di antara kita yang sudah tahun lalu dia ada keinginan untuk berubah dalam hidupnya. Sudah tahun lalu dia sudah mengambil keputusan untuk mau lebih dekat kepada Tuhan, tetapi keputusan itu tertunda. Dan sampai hari ini mungkin engkau masih lagi berpikir. Tapi pagi hari ini saudara-saudara, saya membawa kita untuk datang kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, untuk masuk surga kita tidak dapat diwakili oleh saudara kita. Walaupun mungkin istrimu, mungkin anak-anakmu setia kepada Tuhan, mereka tidak dapat menjadi wakil untuk membawa engkau masuk. Itu hak setiap pribadi kita. Oleh sebab itu saya mengajak kita pada hari ini, marilah kita pergunakan kesempatan ini. Kita tidak tahu berapa lama yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup di dalam dunia. Firman Tuhan mengatakan, pergunakanlah hidupmu sungguh-sungguh untuk Tuhan. Hari ini saya membawa kita. Mungkin ada juga di antara kita yang sedang bergumul dengan pergumulan yang berat. Ada masalah yang orang tidak tahu. Tetapi ketika engkau berada di rumah, engkau selalu menangis. Ketika engkau bersendirian, engkau sedang berada di dalam keputusasaan, engkau sedang di dalam kebimbangan hidupmu. Saya membawa kita untuk membawa masalah kepada Tuhan pagi hari ini. Yesus berkata, Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun pergumulan yang kau hadapi hari ini, apakah itu pergumulan hidupmu bahwa engkau masih jauh di hadapan Tuhan dan engkau mengambil keputusan pada hari ini untuk lebih dekat kepada Tuhan. Mungkin engkau mengambil hari ini, tanggal hari ini, di mana engkau memperbaharui hidupmu di hadapan Tuhan. Jangan tunda waktu. Ambillah kesempatan ini. Ambillah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sambil kita memegang dadah kita masing-masing, karena saya tahu bahwa setiap pribadi kita ada pergumulan. Setiap pribadi kita memegang dadah kita masing-masing. Sambil kita berperkara dengan Tuhan.
apapun beban yang kau hadapi saat ini. Jangan melihat bebanmu itu besar, tetapi lihatlah, pandanglah Yesus yang lebih besar daripada masalahmu. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa di sorga, saat ini Engkau melihat setiap pribadi kami yang ada di sini. Engkau melihat setiap beban yang ada dalam hidup kami ya Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang masih jauh di hadapan-Mu. Ada di antara kami yang sudah mengambil keputusan untuk hari ini mulai berubah, mulai mendekatkan diri kepada Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang sedang bergumul dengan pergumulan yang berat. Orang lain tidak tahu apa yang sedang mereka alami, tetapi mereka sendirian di rumah selalu menangis, selalu merasa tekanan yang berat. Tuhan, Engkau yang dapat melihat setiap hati kami yang ada hari ini. Bapa di sorga, kami berdoa supaya tidak ada satupun di antara kami yang keluar dari tempat ini dengan hati yang kosong. Tapi biarlah setiap pribadi kami hari ini mengalami kasih Tuhan, mengalami pertemuan dengan Tuhan, mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Oh, haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Biar firman-Mu menguatkan kami, biar firman Tuhan yang sentiasa memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, sekali sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih atas pengkhotbah sebentar tadi yang sudah memberkati kita. Apapun yang telah disampaikan tadi, biarlah kita simpan dan kita pelajari. Amin. Haleluya. Seterusnya. Baiklah jemaat Tuhan, kita teruskan ibadah kita dengan penyampaian cendera hati untuk pengkhotbah yang akan disampaikan oleh Penatua Japit. Dengan ini saya menjemput pengkhotbah kita Pastor Misun Supin untuk menerima cendera hati. Mari kita berikan tepukan sekali lagi. Terima kasih Pastor. Baiklah, kita sudah lama duduk. Saya mengajak semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita membuat itu yel kita dulu. Ya, mungkin ada yang baru sampai. Oke, kasih latih dulu tuh tangan. Macam mana satu huruf J itu? Yang O itu bukan lebah. Nah, ada yang buat leb tadi, termasuk saya. Oke, sedia? Semua sudah berdiri? Kalau yang tidak paksaan nih, kalau yang mungkin sedang sakit kaki kami tidak paksa. Oke, the greatest Joy. sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Jemaat kita silakan duduk. Sesi pertama kita sudah melihat persembahan dari PKK. Betul. Dan sesi kedua kita melihat persembahan dari wanita. Dan sesi ketiga pada pagi tadi kita sudah melihat persembahan dari Wiranita. Ya. Dan sekali lagi
kita akan menyaksikan persembahan dari siapakah? Ini pun terbaru untuk tahun ini. Dari warga Emas SIP Polri. Ya. Dengan ini kami persilakan. Oke, siapa yang merasakan diri dia warga emas, mari saya alur-alukan datang ke hadapan. Saya warga emas, dekat kau di depan pensidik kau mempertambah kau isa sendiri. Harap warga emas. Oke, sini saya mewakili warga emas untuk mengucapkan selamat hari Natal. Dokumentai sana nutup pinai. Tuhan memberkati. Jadi di sini kami Nuridih mempersembahkan isa sinding dat kemenangan iman di gulu-gulu kalau pimin berkali kurang na kayo lah. Jadi tajuk na po dat mandahay sinding gantinga na doan Tuhan dapat daw ang kuasa daw ka. Jadi malayo pa kanto lang nga Tuhan meninggalkan martabat dan kekuasaannya di surga untuk turun ke bumi semata-mata untuk penyelamatan kita semua. Kanto lah. Kamu tunggu kanto, memang gitulah itu pernyataannya. Jadi, aku matinilaan ng kampat kay Mijik-Bijik ya. Ngamaan na pundalah. Okay?
70-an. Woi, oh 80-an, Ibu. Oh 90-an. Oh 60-an. Saya belum lahir ya. Oke, terusnya Pak. Baiklah, seterusnya kita akan mendengar kesaksian pribadi, yaitu si Ibu Juria. Salam tapi sanangan pada Christmas marasa ko nagidot insan papamah dot tapi sanangan pada Christmas cuma keluarga pastor barisan kepimpinan majelis gereja. Aku bakalan musal nunu pekan super putih pertama sekali mewakili aku keluarga besarku ada pira-pira keluarga penganakku nakarika kahiti suaboniti mulang pertama pangarikapnya aku bayan aku berkat Tuhan tidak terkecuali bagi mereka di mana saja mereka berada di situ juga Tuhan, dan apa yang berkat yang Tuhan telah curahkan kita pada sepanjang Natal ini nanti itu juga yang mereka terima. Ampunai kesalahan dahai, kelemahan dahai, segala salah dan silap harap maafkan, terutama bagi diri sendiri. Sebenarnya itu pentingnya majelis gereja. Saya akui saya lemah dan lalai melayani sebagai kepimpinan gereja. Saya tidak boleh katakan di sini, tapi kamu semua tahu. Ampuni semua kesilapan saya dan kelalaian saya. Pada tahun-tahun yang lepas, 2 tahun yang lalu di akhir tahun 2023 sampai 2 tahun yang lalu, selepas 2 tahun yang lalu ada lagi masalah kami dalam hati saya. Memang saya akui sementara saya melalui masalah yang begitu besar, kadang-kadang saya merasakan adakah Tuhan ini meninggalkan saya, tapi Tuhan berkata tidak. Waktu saya membaca firman Tuhan, saya dalam membaca firman Tuhan, anak Tuhan tidak senang akan keterimaan kepada Tuhan. Dia mengalami tidak senang, tapi dia mengalami masalah. Itu satu pempresisan, tapi dalam hati saya adalah Tuhan, berapa lama Engkau mempersiskan saya? Betapa berat mempersiskan di Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mungkin ada jemaat Tuhan yang bertanya-tanya, di mana siapa? Di mana dia sudah menghilangkan diri? Mungkin ada juga yang risau, mungkin adakah dia sudah jatuh. Tapi sebenarnya saya terus terang dengan jemaat Tuhan yang ada di sini. Saya tidak meninggal Tuhan sedikit pun. Betapa banyak berkat Tuhan yang saya alami. Baru saja saya menerima Tuhan, jakui saya menerima Tuhan, memang saya tanda jakui. Tapi syukur kasih anugerah Tuhan yang begitu besar bagi saya. Tuhan mengasihi saya. Banyak berkat yang Tuhan berikan pada saya. Saya tidak boleh meninggalkan Tuhan. Walaupun begitu besar pencobaan, tapi saya tidak menyalahkan Tuhan. Itu satu pemprosisan. Dan lagi
manusia di bumi ini tidak hidup selama-lamanya. Manusia ini adalah milik Tuhan. Manusia ini adalah milik Tuhan. Ada masanya Tuhan mengambilkan manusia itu. Mati dan hidup kita adalah di tangan Tuhan. Bukan saja mereka, saya juga tidak tahu bila Tuhan mengambil saya. Saya mengatakan di sini, saya tidak meninggalkan Tuhan. Walaupun saya lama, walaupun kadang-kadang jatuh Tuhan, tapi sebenarnya saya tidak meninggalkan Tuhan. Dalam hati saya, sisa-sisa kehidupan ini, walaupun umur saya sekarang sudah mencapai 70 tahun. Terima kasih Tuhan karena saya masih hidup. Tuhan bagi saya ekstra 10 tahun lebih, mungkin 50 tahun sudah saya diambil Tuhan kalau bukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hampir 70 tahun saya masih ada di sini. Dan sisa-sisa kehidupan ini saya serahkan kehidupan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun barangkali saya tidak dapat melayani sebab kesehatan tubuh ini yang membuatkan saya tidak dapat ke dalam kebaktian. Tapi percayalah, jangan ragu-ragu dan jangan serba salah dengan saya. Saya tetap mengikuti Tuhan. Bila saja Tuhan mengambil saya, tetap saya sedia. Itu janji saya kepada Tuhan. Dan itulah kesaksian saya betapa baiknya Tuhan. Tuhan itu luar biasa bagi keluarga besar kami. Walaupun bermacam-macam cobaan, tapi saya anggap itu satu pembersihan dalam keluarga saya. Saya pernah berkata dalam keluarga, satu masa kami berdoa di rumah, saya telah mengatakan anak-anak saya, kenapa masalah ini terjadi bagi kita? Masalah tanah haid, anakku kali dia mengalami penyakit yang berat juga. Sampai dokter menyatakan ia membadakkan kepala dan otaknya akan dibuka. Kami berbincang, tidak payah. Sekalipun tidak mau juga dibadak kepala, dia bercakap, kita serahkan saja Tuhan. Terserahkan saja pada Tuhan. Jika sekiranya Tuhan cakap engkau mati sebab otakmu itu ada ketumbuhan, saya terima saja. Tapi sekiranya Tuhan masih memerlukan saya, Tuhan sembuhkan saya. Saya tidak mau ibadah katanya. Dalam keluarga kami setuju tidak membadah. Jadi saya pernah mengatakan di situ, kenapa ini terjadi? Mungkin salah satu pertanyaan Tuhan bagi kita. Kita sudah meninggalkan Tuhan. Saya tidak tahu macam mana hubungan kita kepada Tuhan. Tapi sekarang kita tanya hati kita masing-masing. Kita kembali kepada Tuhan. Mari kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun saya berdoa untuk kamu, kalau kamu tidak berdoa, itu tiada makna. Tuhan melihat hati kamu masing-masing. Satu lagi, keluarga di Cineris dari sini, dia ikut suami dia balik di kampung. Laki dia, sebagai tahu dia, kau balik, saya bilang, ya. Tapi tidak lama lagi Krismas di tempat kita. Apa dia bilang, kami juga berkrismas sana. Lagipun saya beritahu untuk saya bahwa saya telah disembuhkan. Dulu saya pergi di sana, dia bilang saya dipimpin lagi, pitandas, pilih mandi, masih dipimpin lagi oleh suaminya dan tidak boleh bercakap, dia bilang. Tapi hari ini saya boleh pergi mandi, saya boleh pergi tandas, dia bilang. Saya kali-kali saya beli masak untuk kesukaan anak saya. Itu saya pergi di sana. Saya beritahu saya punya mertua bahwa saya sudah sembuh oleh Tuhan. Bahwa
kalau itu tujuan kau bikin masuk dalam. Tuhan menyertai kau. Ya peluk saya, Tuhan menyertai. Sampaikan salam saya kepada jemaat Tuhan. Minta maaf karena tidak datang ke tempat ini untuk bersama-sama merayakan Krismas di tempat ini. Dan sekali lagi, saya mengucap syukur berterima kasih atas kepimpinan gereja dan seluruh jemaat Tuhan yang mendoakan kepada Ciris yang tidak henti-henti mau berdoa. Terima kasih. Tiada apa-apa yang saya boleh berikan, tapi Tuhan mengasihi kamu dan memberi keperluan kamu begitu luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu luar biasa. Luar biasa Tuhan. Pekerjaan Tuhan senantiasa bekerja dalam hati kami masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Sangat memberkati dan sangat menegur bagi kita setiap kita yang mendengar. Sekali berikan tepukan kesaksian yang sungguh luar biasa daripada Ibu Yuria sebentar tadi. Haleluya. God is good all the time. All the time God is good. Jadi simpankan itu dalam hati setiap kita yang sudah pun mendengar. Baiklah, kita mau teruskan lagi acara kita atau kebaktian kita. Dengan itu semua mempersilakan ke-12 kotak yang sudah ready sebentar tadi. Seperti mana yang semalam, siapa yang lahir dari Januari sampailah Desember, bolehlah memasukkan kotak-kotak yang ada di depan sebentar saja lagi. Jadi siapa di masa 1 menit untuk korek-korek paket, korek-korek dompet untuk memberi. Dan ini adalah tujuan untuk sponsoring pastor trip to Israel. Ya, oke, dipersilakan ke-12 kotak yang sangat cantik kotaknya. Boleh jemaat lihat dari Januari bermula sebelah kanan saya sehingga sebelah kiri kanan, kiri saya Desember. Oke, sudah ready? Oke, mari kita berdiri, kita sambil akan datang ke depan, kita nyanyikan lagu Ku Kasih Dikau Dalam Kasih Tuhan. Jemaat bolehlah bergerak dan sambil itu kita menyanyikan lagu Ku Kasih Dikau Dalam Kasih Tuhan. Ku kasih dikau dalam kasih Tuhan. Ku kasih dikau dalam kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasih dikau dalam kasih Tuhan. Sekali lagi, ku kasih. Ku kasih dikau dalam kasih Tuhan. Ku kasih dikau
kasih Kau dalam kasih Tuhan. Sama-sama katakan chorus ini. Bagaimana harus aku menyatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhanku, aku harus menyatakannya. Dan terima kasih untuk ke-12 kota yang sudah pun ditugaskan. Dan untuk pengetahuan jemaat Tuhan, ini merupakan terakhir untuk kota untuk diedarkan. Dan ya, terima kasih kepada semua yang sudah pun memberi pada hari ini dan hari semalam. Baiklah, mungkin banyak kita sudah masuk dalam pengumuman. Oke. Sebelum kita masuk dalam pengumuman,